Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran matematika, melanjutkan topik bahasa minggu lalu, yakni pecahan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah subtopik yang ada pada pecahan, yakni mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, pecahan itu banyak sekali. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan lain-lain. Seperti apa bentuk masing-masing pecahan dan bagaimana, kita harus perhatikan video berikut. Berbagai bentuk pecahan yang hari ini kita pelajari. Kita mulai dari bentuk pecahan, yakni pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Mari kita ingat pelajaran minggu lalu. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdapat bagian-bagiannya ada sebagai bilangan pembilang dan ada sebagai bilangan penyebut. Minggu lalu sebenarnya kita sudah pelajarin secara tidak langsung dari pecahan biasa. Tapi hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi seperti apa pecahan biasa itu. Nah, pecahan biasa terbagi menjadi dua. Ada pecahan biasa murni dan ada pecahan biasa tidak murni. Seperti apa perbedaannya? Mari kita lihat video berikut. Jadi anak-anak, pecahan biasa itu terbagi menjadi dua. Ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Seperti apa perbedaannya? Saya akan jelaskan selanjutnya. Pecahan murni adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Selama bilangan pembilangnya lebih kecil dari bilangan penyebut, maka itu disebut bilangan pecahan biasa yang masuk dalam pecahan murni. Jadi kita tulis saja pecahan biasa murni ya. Contohnya ada beberapa, misalkan contoh 2/6, 3/11, 4/25 dan seterusnya. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu bahwa pecahan biasa terbagi menjadi dua. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni sendiri sudah kita tahu contohnya.
Dan pengertiannya juga sudah tahu, pecahan yang bilangan pembilangnya lebih kecil dari bilangan penyebutnya. Sekarang kita akan membahas pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Jadi pecahan tidak murni adalah pecahan kebalikan dari pecahan murni. Tadi pecahan murni bilangan pembilangnya lebih kecil dari bilangan penyebutnya. Nah, untuk pecahan biasa yang tidak murni artinya pecahan yang bilangan pembilangnya lebih besar dari bilangan penyebutnya. Mari kita tuliskan. Contohnya ada banyak sekali. Selama bilangan pembilangnya lebih besar dari bilangan penyebutnya, maka itu disebut sebagai pecahan biasa tidak murni. Contoh. Contohnya ada beberapa. Yang pertama 4/3, 8/3, 9/2 dan lain-lain. Artinya masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kenapa sih pecahan ini disebut tidak murni? Karena pecahan tersebut nantinya bisa kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Misal kita ambil yang 9/2 atau 8/3 bisa. Atau 4/3. Kita ambil yang contoh yang paling kecil, 4/3. 4/3 adalah pecahan biasa. Pecahan biasa yang tidak murni. Nantinya ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan. 4/3. 4 dibagi 3 hasilnya berapa? 1. 1, tetapi ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Contoh. 4 dibagi 3 adalah 1. Kita tulis penyebutnya 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Karena 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi 4/3 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran sendiri adalah pecahan yang terdiri dari angka biasa dengan angka pecahan biasa. Nah, mari kita ulang. Bagaimana bisanya seperti ini? Awalnya 4/3 menjadi sama dengan 1/3. Caranya adalah 4 kita bagikan 3. 4 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3, 3. Kurangkan 1. Nah, 1 ini adalah sisa. Nah, 3 yang di samping ini akan menjadi penyebut. 1 yang sisa di bawah ini akan menjadi pembilang. Dan 1 yang berhasil dari pembagian tadi akan menjadi angka biasanya. Seperti itu. Jadi 4/3 adalah pecahan biasa yang bisa kita ubah menjadi 1/3. Inilah disebut mengapa pecahan tidak murni, seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum saya lanjutkan ke pecahan campuran, kalian bisa mencatat dulu, memahami dulu penjelasan dari saya. Kalian boleh catat dengan cara mempause video berikut, kemudian saya akan hapus.
Dan saya sampaikan juga untuk anak-anak, jika ada yang masih kurang paham di luar dari apa yang telah saya sampaikan di sini, kalian boleh menanyakan langsung melalui komen-komen dari komentar yang ada di akun YouTube saya, dan juga boleh menanyakan langsung melalui via WA chat ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Tadi barusan saya jelaskan pecahan campuran itu, yang tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran sendiri adalah pecahan yang terdiri dari angka bulat atau bilangan bulat dan pecahan biasa. Saya akan tuliskan. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Mari kita ingat lagi, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah semua bilangan. Bilangan 1, 2, 3. Lalu 0 juga merupakan bilangan. Bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu juga merupakan bilangan bulat. Tapi di sini kita akan belajar secara dari awal. Jadi nantinya biasanya kita belum mempelajari pecahan campuran yang bertanda negatif, itu belum. Jadi kita masih dasarnya dulu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya seperti itu, saya sudah jelaskan ya. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contoh, misalkan saya ambil contohnya adalah 7/3. 7/3 awalnya merupakan bilangan biasa. Kita bisa ubah menjadi bilangan sebentar, ini nanti dulu. Kita langsung begini saja. Misalkan contoh dari bilangan pecahan campuran itu misalkan 2/1/3. Nah, 2/1/3 ini merupakan pecahan campuran. Kenapa? Karena selain dia ada bilangan pecahan biasa, yakni 1/3, dia juga terdapat bilangan bulat. Bilangan bulatnya berapa? 2/1/3. Nah, ini adalah contoh bilangan pecahan campuran. Tetapi di sini pecahan campuran ini bisa kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Ini merupakan pecahan campuran. Kita bisa ubah lagi menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan mengkalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, dikalikan, lalu hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. 3 kali 2, 6. Tambahkan bilangan pembilangnya berapa? 1. Jadi 7. 6 tambah 1 kan 7. Nah,
Penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap angka 3, tidak berubah. Nah, ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang saya perlu jelaskan juga, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, 7/3 tanda per ini bisa memiliki arti adalah pembagian, sehingga 7/3 itu sama saja dengan 7 dibagi 3 yang nantinya akan menghasilkan bilangan desimal. Seperti itu. Mari kita selesaikan. 7 bagi 3 2 kali 3 6 1. Karena 1 dibagi 3 tidak bisa, artinya kita pinjam 0 1 angka. Di atas kita ubah jadi koma. 10 bagi 3 3 kali 3 9 1 sama. 10 bagi 3 3. Karena ini selalu berulang, maka 7 bagi 3 hasilnya 2,33. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk pecahan campuran penjelasannya sampai di sini. Kalian bisa mencatat dengan cara mempause video berikut, dan kemudian kalian bisa, jika kalian masih kurang paham, kalian dengarkan secara berulang penjelasan dari saya. Saya beri waktu untuk kalian untuk mempause video berikut, kemudian saya akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang selain terdiri dari apa? Terdiri bilangan satuan, puluhan, ratusan, dia juga terdiri dari bilangan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan hingga selanjutnya, yang dibatasi dengan tanda koma. Saya akan tuliskan pengertiannya terlebih dahulu. Ini kurang, ini seharusnya ada tambahannya.
Pecahan desimal adalah pecahan yang selain terdiri dari angka satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Artinya setelah ratusan nanti ada ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan, dan selanjutnya. Tetapi juga terdapat angka persepuluhan, angka perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Jadi nanti ada per 10 ribuan, per 100 ribuan, seperti itu. Nah, angka-angka nilai satuan itu sudah kalian pelajari waktu kelas 2. Jadi diingat lagi, dibaca lagi materi-materi pembelajaran pada saat kalian kelas 2. Yang dibatasi dengan tanda koma. Nah, contoh misal misalkan 4,25. 4,25 merupakan bilangan desimal. Mengapa? Karena dilihat dari ciri-cirinya, ada ada tanda koma yang membatasi antara angka satuan, angka persepuluhan, dan angka perseratusan. Saya akan lihatkan. 5 menempati nilai perseratusan. Ingat lagi pelajaran saat kalian kelas 2 dan kelas 3. Saya akan ingatkan lagi. 2 menempati nilai persepuluhan. Nah, anak-anak, ini yang sering salah. Biasanya setelah angka 4 koma, lanjutannya tuh biasanya disebut sebagai persatuan. Tidak ada persatuan, langsung loncat ke persepuluhan, selanjutnya perseratusan. Nah, yang di sebelah kiri adalah angka yang menempati nilai satuan. Kebetulan bilangan desimal yang saya contohkan ini hanya terdiri dari 3 angka saja. Semisalkan di depan sini ada angka 3, berarti 3 menempati nilai puluhan, seperti itu. Atau di belakang, misalkan ada angka 4 lagi, 4,254. 4 di sini nanti akan menempati nilai perseribuan, seperti itu anak-anak. Nah, inilah yang disebut sebagai pecahan desimal. Kalian pahami penjelasan dari saya berulang-ulang dengan cara diputar ulang videonya pada bagian-bagian yang kalian kurang mengerti, dan selanjutnya kalian bisa pause video berikut, kemudian kalian catat materi pembelajaran yang telah saya ajarkan. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bentuk pecahan yang terakhir, yakni pecahan persen. Ini 3 ya, ini 3. Artinya kita sudah belajar 3 bilangan pecahan hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan persen. Apa itu pecahan persen? Ini kita ganti 4 karena sudah ada 4 bilangan pecahan yang kita pelajari. Yang terakhir itu adalah bilangan persen. Jadi persen ini sebenarnya bukan merupakan bagian dari bilangan pecahan. Tetapi mengapa kita gabung jadi satu di berbagai materi, berbagai bentuk pecahan? Karena mereka saling berhubungan. Berhubungan mengapa? Karena begini, bilangan pecahan biasa nanti bisa kita ubah menjadi bilangan persen. Atau sebaliknya, bilangan persen nanti kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Itu sebabnya di sini harus diajarkan. Sekarang kita akan belajar tentang persen. Apa sih persen itu?
Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, persen adalah bilangan yang memiliki penyebut per 100. 100 boleh, karena kita sudah menggunakan kata penyebut. Atau ya sudah. Persen memiliki lambang sebagai berikut. Ingat anak-anak, ditulis dengan benar lambang persen itu seperti apa? Mari kita lihat. Persen. Jadi ada semacam bulatan kecil yang kita batasi secara diagonal. Masih ingat kan bagaimana cara menulis garis diagonal? Garis diagonal itu dari kanan atas menuju kiri bawah. Nah, inilah lambang dari persen. Bilangan persen sendiri adalah bilangan yang memiliki penyebut 100. Contoh 8%. Artinya apa? 8 menjadi 9. Karena persen artinya per. Jadi 8 per 100. Nah, 8% sama dengan 8 per 100. 24% berapa? Ya, kita tulis 24 per 100. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan persen. Nah, ingat ya, cara membacanya juga harus benar. Misalkan 8, tanda seperti ini dibaca 8%. Nah, ini ya, saya tuliskan 24. Cara bacanya harus benar. 24 persen. Nah, secara tidak langsung anak-anak kita sudah belajar loh. Walaupun materinya ini ada di minggu depan, ada di pertemuan selanjutnya. Kita sudah belajar mengubah bilangan persen menjadi bilangan pecahan biasa. Sebenarnya kita secara tidak langsung sudah mempelajari. Nah, untuk persen materinya hanya di sini saja, sedikit sekali. Tapi pemahamannya harus banyak. Jangan sampai kita lupa bilangan persen itu apa. Persen ini menyatakan bilangan berapa. Persen artinya singkatan dari per 100. Seperti itu. Cara bacanya juga harus benar. Nah, kalian bisa mencatat apa yang ada di papan tulis ini dengan cara mempause video ini. Kemudian kalian dengarkan secara berulang pada bagian-bagian yang kalian kurang mengerti. Dan jika ada materi yang sekiranya hal yang di luar ini yang kalian tidak tahu, kalian bisa tanyakan, bisa lewat chat WA ataupun dari komentar. Demikian pembelajaran yang hari ini saya bisa sampaikan. Pesan saya, jangan lupa diulang-ulang lagi materi pembelajarannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.